Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian pemikiran keislaman pada hari ini. Pada waktu sore hari ini dalam kajian pemikiran keislaman kita itu akan membahas tentang matan dari kitab Al-Usul As-Salasah. Sekarang sudah pertemuan ke-13. Untuk lebih mengefisienkan waktu, dengan ini kami mempersilakan kepada Al-Ustaz Sayyid Tasdik untuk membawakan materi kitab Al-Usul As-Salasah. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Pemirsa, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu untuk mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, qudwatuna, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu dan beberapa pekan yang lalu telah kita membahas tentang tingkatan yang pertama, yaitu Islam. Di mana pengertian Islam itu secara global adalah al-istislam lillahi, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, tunduk dengan melakukan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Itu adalah Islam. Jikalau kita mengaku Islam, maka kita harus berada pada yang disebutkan tadi. Kita harus betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya, dan kita harus tunduk dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan kemudian yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan, kekufuran, dan pelaku-pelaku kesyirikan dan kekufuran tersebut. Maka tidak pantas dan tidak boleh seorang muslim bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dan memberikan rasa kasih sayang kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita dilarang untuk bertoleransi. Tetap kita dianjurkan bertoleransi, lakum dinukum waliyadin.
bagimu agamamu, bagiku agamaku, dengan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang telah kita ketahui bersama. Kemudian kita membahas tingkatan yang kedua dari Islam, yaitu al-iman. Al-iman. Qala rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, al-martabatus tsaniyah al-iman. Tingkatan yang kedua dari Islam adalah keimanan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'ab. Iman itu memiliki begitu banyak cabang. Jadi iman itu bercabang. Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini bahwasanya iman itu bercabang. Kenapa kita meyakini demikian? Karena begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, menjelaskan bahwasanya iman itu bercabang. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan iman itu bercabang. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi kata-kata bid'ah dalam bahasa Arab, bid'ah artinya angka 3 sampai 9. Ya. Bid'un, ya. Wa huwa bid'un itu dalam bahasa Arab dari angka 3 sampai antara 3 sampai 9. Makanya disebutkan wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, cabang yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan atau syahadat la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit tariqi. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariqi. Menyingkirkan gangguan al-adza anit tariqi dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, ya, malu dalam hal-hal yang wajar tentunya dalam kebenaran. Maksudnya di sini dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena ada malu yang tercela, itu malu untuk menegakkan kebenaran. Itu yang tercela. Ya, al-haya'u, malu yang wajar, ya, minal iman, bagian daripada iman. Jadi malu itu termasuk cabang daripada iman. Wal haya'u minal iman. Adapun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di antara dalil bahwasanya iman itu bercabang, ya, bertambah dan berkurang. Di antaranya adalah, ya, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambahlah keimanannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, berangkat dari pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang, ya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu Islam. Ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang 5. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, akhbirni anil iman, apa itu iman? Maka malaikat Jibril, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pertanyaan Jibril, adalah engkau beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadri, dan beriman adanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Kenapa seperti ini susunannya di antara penjelasan para ulama kita, antumina billahi, dimulai dengan beriman kepada Allah tentunya. Karena Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Allah lah Tuhan kita. Kemudian malaikat. Kenapa yang kedua adalah malaikat? Karena malaikatlah yang menyampaikan wahyu. Apa yang disampaikan? Wa kutubihi. Kitab-kitab Allah yang dibawa oleh malaikat, Allah wahyukan melalui malaikat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Wa rusulihi, kepada para rasul. Apa isinya kitab-kitab itu? Tentang hari akhir, dan diantaranya juga adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah diantara kenapa urutannya seperti itu. Walaupun ada beberapa dalam ayat lain tidak seurutan seperti itu, tapi secara garis besar itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dalilnya yang telah disebutkan oleh Syekh di sini, wa dalilu ala hadhil arkan, adapun dalil tentang rukun iman yang 6 ini, keenam rukun iman ini adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikat wal kitabina wan nabiyyin. Nah, ini di sini tidak terlalu berurut, cuma di ayat lain juga disebutkan secara sesuai dengan urutan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelasnya kita harus beriman kepada 6 hal tersebut. Adapun dalil tentang qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kemudian dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama kita. Kalau kita ditanya apa perbedaan Islam dengan iman? Apa perbedaan Islam dengan iman? Sebenarnya ada kaidah daripada ulama kita yang mungkin pernah kami jelaskan di kajian itu di tempat yang lain, bahwasanya Islam itu dengan iman idza ijtama'a ittaraqa. Idza ijtama'a ittaraqa. Jikalau disebutkan kedua-duanya dalam satu hadis atau ayat disebutkan tentang iman dan Islam, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Seperti ini tadi. Jadi Islam bermakna rukun Islam yang 5. Iman bermakna rukun iman yang 5. Kemudian wa idza taraqa ijtama'a. Namun ketika di dalam ayat tersebut atau dalam hadis tersebut hanya disebutkan salah satunya, apakah disebutkan Islam atau iman, maka mereka saling kedua-duanya saling memiliki makna yang sama, yang tergabung di dalamnya. Ketika berbicara tentang iman, maka sudah masuk tentang Islam di situ. Ketika berbicara tentang Islam, maka sudah masuk tentang iman di situ. Karena orang yang sudah bersyahadat tentunya meyakini bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya ini Islam, ini iman, maka memiliki makna yang berbeda. Maka disebutkan oleh para ulama kita, perbedaannya adalah Islam itu al-amal az-zahiriyah. Amal-amal yang tampak. Amal-amal yang tampak. Yang diucapkan dengan lisan
dan dilakukan dengan perbuatan. Seperti rukun Islam yang pertama, ya bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan harus diucapkan dengan lisan. Ya, ketika bersyahadat harus dengan lisan, tidak boleh dalam hati. Hanya mempersaksikan. Ya, begitu juga dalam yang lainnya. Kemudian sholat ada lisan, ada dengan gerakan tubuh, sujud dan ruku dan sebagainya. Begitu juga zakat, puasa dan haji. Nah, maka ulama kita menyebutkan al-Islam al-a'mal al-batiniyah. Al-amal al-zahiriyah, amal-amal yang tampak diperbuat oleh lisan dan anggota tubuh yang lainnya. Adapun al-iman al-amal al-batiniyah. Adapun iman itu amal-amal yang batin dalam hati kita. Itu rukun iman yang 6-nya itu. Yaitu al-iman billahi, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kemudian hari akhir dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kan dari hati kita. Kita iman dalam hati. Nah, ini ya, kalau mau dilihat perbedaannya. Tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah ketika kita ditanya apa itu iman, iman itu adalah salah satunya adalah rukun iman ini. Ya, tapi iman secara spesifik artinya adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan diperbuat dengan anggota tubuh kita. Itulah makna iman. Itulah makna iman. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, ya. Qaulu bil lisan wal amal bil jawarih. Mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Kenapa demikian? Karena ada yang berkeyakinan bahwasanya iman itu hanya sekedar mengenal. Hanya sekedar mengenal. Hanya sekedar meyakini. Ya, kalau iman itu hanya seperti itu, iblis juga tahu, yakin bahwasanya Allah itu Tuhan. Ya. Namun dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada. Tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka disinilah ya, tidak boleh kita mengatakan iman itu cuma mengenal. Disebabkan dari keyakinan seperti ini, keyakinan Murji'ah. Apa itu keyakinan Murji'ah? Mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan amalan bagian daripada iman. Iya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Maka Allah yudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan keimananmu. Keimanan di sini adalah salat. Salat yang dimasukkan di sini dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua itu. Di saat ya kaum muslimin beralih dari kiblat sebelumnya ke Baitul Maqdis kemudian menuju ke Ka'bah. Karena awalnya kaum muslimin ya salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ada panggilan seruan dari salah seorang sahabat bahwasannya ya kiblat telah dipindahkan menuju ke Baitullah. Madinah yang mas sekalian itu berada pada sebelah ya berada pada sebelah utaranya Mekah. Ya, sebelah utaranya Mekah. Nah, olehnya itu pada saat itu sahabat menghadap ke utara, itu menghadap ke Baitul Maqdis, sholat. Di saat ada seruan bahwasannya wahyu telah turun menyebutkan kiblat menghadap ke Ka'bah, serta merta di saat sementara sholat sahabat itu berputar 180 derajat menghadap ke selatan. Karena Mekah berada di selatan.
Kalau kita kan di Indonesia menghadap ke barat karena Ka'bah berada di sebelah barat. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini berada di Indonesia sebelah barat, walaupun ada pergeseran-pergeseran seperti yang disebutkan dahulu, itu tidak mempengaruhi. Tidak usah mengubahnya. Kalau memang awalnya sudah seperti itu. Karena kita memang menghadap ke arahnya saja. Bukan kepada langsung. Kenapa? Karena kita jauh. Beda kalau ada orang yang berada di Masjid Haram, itu harus memang melihat ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah langsung. Tapi karena kita jauh kan, sehingga tidak terlalu dipermasalahkan ketika ada perubahan sedikit beberapa derajat saja. Yang masalah kalau sudah, ya itu membelakangnya tuh menyampingi, nah itu yang berpengaruh. Ya. Itu tidak usah dipermasalahkan. Jadi di situlah Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala sholatmu. Allah menyebutkan imanakum di sini. Menunjukkan apa? Pahala sholat. Ya, menunjukkan bahwasanya sholat termasuk bagian daripada iman. Sholat termasuk bagian daripada iman. Nah, Murji'ah, pemikiran Murji'ah ini, ya walaupun dari dulu ada pemikiran ini, tapi sampai sekarang masih ada. Ya. Bagaimana itu pemikirannya? Mereka mengatakan amal ini bukan bagian daripada iman, sehingga ketika orang beramal bagaimanapun amalnya, bagaimanapun kemaksiatannya, itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ini bahaya ini. Ya, seakan-akan menyamakan keimanan para nabi dengan kita. Sama semua imannya. Karena iman itu menurut mereka adalah yang penting yakin. Yang penting mengetahui Allah sebagai Tuhan. Nah, ini yang bahayanya. Sehingga menyamakan imannya kita ini, yang begitu banyak dosa kita, dia samakan dengan keimanannya para nabi. Karena iman menurut mereka sekali lagi hanya pengenalan. Mengenal. Yakini saja seperti itu. Sehingga mengatakan amalan itu tidak mempengaruhi keimanan. Dan menyebabkan orang terjerumus dan lalai dan larut dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Ini bahayanya. Jadi iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini dalam hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh kita. Itu adalah iman. Olehnya itu, orang walaupun sudah bersyahadat dan meyakini, namun tidak melakukan sholat, sebagian para ulama kita mengatakan orang yang tidak melakukan sholat dia kafir. Ya. Kalau tidak melakukan sama sekali atau mengingkari kewajibannya, maka sepakat para ulama kita bahwasanya dia adalah kafir. Ini bahaya. Ya. Jadi keimanan itu bukan sekedar ya pengenalan saja, harus dibuktikan dengan amalan. Orang mengatakan saya telah hijrah, tapi tidak dibuktikan dengan amalan, itu tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya. Nah, akibat dari pemikiran Murji'ah ini, ya dia kata ulama kita mengibaratkan iman itu seperti bola besi. Apa itu bola besi? Bola besi itu, ya bagaimanapun kekuatan kita ingin menghancurkan bola besi itu tidak mempan. Ya, pukul dengan apa itu tidak mempan. Kecuali mungkin besi dengan besi. Ya. Artinya apa? Bagaimanapun dosanya orang itu, dosanya seseorang hamba, itu tidak mempengaruhi keimanannya. Tidak berubah imannya, tetap imannya. Ini menurut mereka. Sebaliknya golongan Khawarij. Golongan Khawarij mengibaratkan iman itu seperti bola kaca. Sedikit saja berbuat maksiat, di antara dosa besar dia perbuat, langsung
pecah kaca tersebut. Ya, dipukul sedikit langsung retak dan bahkan bisa menjadi pecah. Ini keimanan menurut Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar, mencuri, ya, bahkan berbohong sekalipun, karena bohong termasuk dosa besar. Ya. Kemudian melakukan minum khamar, berzina, membunuh, naudzubillah min dzalik, dari semua perbuatan tersebut. Ya, menurut Khawarij mereka telah kafir. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah tetap orang mukmin namun imannya naqisul iman. Mukmin tapi imannya berkurang atau fasik. Ya. Adapun orang Khawarij menghukumi dia kafir di dunia ini, jadi harus bermuamalah dengan seperti kita bermuamalah dengan orang kafir, halal darahnya. Ya, kalau terjadi peperangan dan sebagainya. Ya, atau ada hal-hal sehingga mereka melakukan pemberontakan karena menghalalkan darah dan sebagainya. Ini sangat berbahaya pemikiran Khawarij. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan qauluhu rahimahullah al-martabat tsaniyah. Maksud daripada tingkatan yang kedua ini qaddama rahimahullah al-martabat ula wal Islam wa sana bi martabatil al-iman. Ya, penulis kitab ini telah menyebutkan sebelumnya tingkatan yang pertama dan sekarang menyebutkan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah beriman. Wa hiya a'am minal martabatil Islam. Ya, mungkin kita bisa juga lihat dalam surat Al-Hujurat. Ya, qalatil a'rabu amanna. Kulantu ya. Ya, disebutkan bahwasanya orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Tapi Allah mengatakan apa? Jangan katakan kami telah beriman, Anda telah beriman, tapi ya katakan apa? Qulu aslamna. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah bahwasanya Anda telah berislam. Ya, di sini menunjukkan karena kedua-duanya disebutkan iman dengan Islam, menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan makna masing-masing. Ya. Karena kenapa? Keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Ya. A'am min martabatil Islam min jihati nafsiha wa akhas min jihati ashabiha. Wa ahliya hum akhawasu ahli Islam wa ahlul Islam akthar min ahli iman bi khilaf al-aqs. Seperti orang-orang yang baru masuk Islam sebenarnya, orang yang ini itu masih dalam taraf Islam, masih perlu ya menambah keimanannya dengan melakukan ketaatan. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Allah menyanggah mereka. Kalian belum beriman secara sempurna. Ya, kalian belum beriman dengan sebenarnya keimanan. Walakin qulu aslamna, namun kalian katakan kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yadidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ya, ketika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, ya maka tidak akan disia-siakan amalan kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini menunjukkan perbedaan makna iman dan Islam dalam ayat ini. Sehingga sebagai kesimpulan bahwasanya al-iman yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka hendaknya kita melihat keadaan hati kita. Melihat keadaan keimanan kita. Apakah keimanan kita tiap hari bertambah dengan ketaatan? Ataukah sebaliknya na'udzubillahi min dzalik, berkurang dengan kemaksiatan? Maka inilah harus senantiasa kita perhatikan. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, harus senantiasa perhatikan keimanan kita. Karena ini masalah kedekatan kita kepada Allah.
masalah hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan hati. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hati. Maka perhatikan keimanan kita. Tiap hari kita introspeksi diri. Sebelum kita tidur, bagaimana amalan kita selama sehari? Apakah bertambah keimanan kita kepada Allah dan ketaatan? Atau justru sebaliknya berkurang dengan kemaksiatan? Oleh itu diantara penjelasan para ulama kita, setelah kita sholat fardu saja itu dianjurkan apa? Mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah setelah salam. Ya agar istighfar itu menutupi kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan dalam ketika sholat. Dan ibadah yang paling afdol kita lakukan di saat menjelang waktu subuh, di saat waktu sahur, sebelum azan subuh dikumandangkan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Inilah ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya waktu walaupun dalam keadaan berbaring. Ya misalnya dia telat terbangun, sudah menjelang azan misalnya. Kalau di daerah-daerah kita yang umum kita mendengarkan suara-suara salawat misalnya sebelum azan atau sebelumnya, ya kita khawatir kalau sudah terbangun nanti justru tidak sempat lagi ya istighfar. Walaupun baring kemudian kita duduk sampai tertidur lagi. Coba istighfar. Itu waktu-waktu istighfar, waktu-waktu yang amal yang paling afdal adalah memperbanyak istighfar. Sebelum azan subuh dikumandangkan atau kita bangun salat witir, ya menunggu azan subuh kita berbanyak istighfar di situ. Itu sebagai bentuk evaluasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan kita. Apakah bertambah keimanan kita dengan ketaatan atau berkurang dengan kemaksiatan? Nauzubillahi min dzalik. Dan ini kita khawatirkan. Ketika keimanan semakin berkurang dengan dosa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika anak cucu Adam itu berbuat dosa, akar tertancap noda hitam dalam hatinya. Ini hadis di antara hadis juga yang terkuat, membantah pemikiran Murji'ah yang mengatakan dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Apa hadisnya Nabi SAW tadi adalah ketika seorang anak cucu Adam berbuat dosa, akan tertancap noda hitam dalam hatinya. Ketika dia beristighfar maka akan hilang noda hitam tersebut. Namun ketika dia tidak beristighfar, menambah terus kemaksiatannya, ini akan bertambah noda hitam dalam hatinya bisa menjadi gelap. Dan dikhawatirkan kalau sudah menjadi gelap, menjadi mati, Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati kita. Nauzubillah min dzalik. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hatinya. Wala sam'ihim wa ala basarihim, mengunci mati telinganya, tidak bisa mendengarkan kebenaran lagi. Tidak mempan. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, sehingga orang-orang kafir itu dikatakan apa? Kalian berikan nasihat atau tidak, sama saja tidak akan beriman itu. Karena terkunci sudah hatinya. Disebabkan karena apa? Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat yang lain, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka akan kami ikatkan padanya syaitan untuk senantiasa membisikkan dan mengajak dia selalu berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Sebelum hati kita sudah berkarat, sebelum hati kita sudah penuh dengan dosa, maka kita perbanyak istighfar dari sekarang. Apalagi sekarang kita di bulan Sya'ban, bulan di mana amalan-amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan menguatkan kita dalam beribadah. Karena di antara salah satu yang membuat kita malas beribadah karena dosa kita. Maka wajib atas kita semuanya yang tidak terlepas dari dosa ini, siapapun kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, punya dosa. Wa khairu khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari saja beristighfar sampai 100 kali. Padahal dosa dan dosanya yang lalu maupun akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah teladan bagi umatnya. Hendaknya kita berusaha memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, berlarilah kepada Allah. Dalam masa lalu ini Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas muka bumi ini untuk mencari nafkah, memakan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang telah siapkan. Tapi dalam masa ampunan, taubat, Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, bercepat-cepatlah. Dan yang lebih khusus lagi ketika kita ingin betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan fafirru ila Allah, berlarilah kepada Allah. Jangan menunda-nunda. Segera. Kenapa kita berlari? Berlari dari perbuatan kemaksiatan. Jangan sampai kita tertarik lagi. Lari terus menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita tertarik seperti magnet itu. Kemaksiatan itu ada punya magnet, seperti magnet. Kejar. Ya, kita tertarik. Maka kita berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu dan mensyukurimu dan senantiasa memperbaiki ibadahku. Ya, inilah iman sekalian. Al-imanu lughatan, di sini boleh disebutkan iman secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Wa syar'an, secara istilahan, i'tiqadu bil qalbi, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, wa amalul bil jawarih, dengan kemudian dibuktikan dengan amal jawarih, dengan anggota tubuh kita. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi sekali lagi kami sebutkan, kalau kita ditanyakan apa itu iman, selain daripada rukun iman yang 6 itu, maka iman secara spesifik kita sebutkan apa? Adalah iman, keyakinan dalam hati, kemudian dibuktikan dengan ucapan lisan dan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Walau arkan wa syu'ab yazid. Jadi iman itu memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Ya, kalau tadi orang Khawarij dan Murji'ah, tentunya dengan keyakinan mereka tadi, ya, mereka tidak meyakini adanya cabang iman. Mereka tidak meyakini adanya cabang iman. Khawarij mengatakan, iya, kalau sudah berbuat dosa besar sudah kafir. Itu artinya mereka meyakini tidak ada, iman itu sudah bercabang. Begitu pula Murji'ah mengatakan, ya bagaimanapun dosanya tidak berpengaruh dengan keimanannya. Ini menunjukkan ya keyakinan mereka bahwa iman tidak bercabang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu memiliki rukun iman yang 6, dan memiliki apa? Memiliki cabang. Ya. Yazid fiha wa yanqus kamal nifaq. Ya, sebagaimana iman itu memiliki cabang, ya, maka sebaliknya kemunafikan juga memiliki cabang. Yazidu fiha wa yanqus, bertambah dan berkurang juga, sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita terus dengan sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat-sifat kemunafikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas-malas salat. Yura'unan nas, mereka salat bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ketika dia berikan amanat, dia khianat. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Ini diantara sifat-sifat kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa Syekh rahimahullah Syekh mengatakan wa alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di
jalanan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafasnya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan apa tadi? Iya. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Olehnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah akan masuk surga. Namun tidak ada yang menjamin kita apa kita mengucapkan la ilaha illallah di saat kita sakaratul maut. Maka kita hendaknya selalu membiasakan diri kita ini mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di sigir pagi petang kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya. Tentunya juga adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya adalah orang-orang yang dulunya mereka mengamalkan konsekuensi dari perkataan la ilaha illallah. Maka hendaknya kita berusaha ya membiasakan diri kita dengan kalimat yang sangat mulia ini. Ya. Fama min fislatin min fisalit ta'at illa wa hiya minal iman. Tidak ada bentuk ketaatan kecuali dia adalah cabang dari keimanan. Ya, semua ketaatan itu adalah cabang keimanan. Itu keimanan. Wala tarkuh muharram minal muharramat illa wa tarkuhu minal iman. Dan tidak ada sesuatu yang haram yang kita tinggalkan kecuali juga termasuk keimanan. Kita meninggalkannya karena iman kepada Allah, takut kepada Allah. Wallati yazulu bi zawalihi sittat arkan. Yang dimana keimanan ini akan pergi, ya sudah batal keimanan kita ini ketika sudah kita tidak meyakini dari rukun iman tersebut. Salah satu dari rukun iman atau bahkan seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita tambah yang kedua ini. Al-iman bil malaika, al-iman bil malaika. Kalau yang tadi pertama al-iman billahi itu sudah kita bahas pada ma'rifatullah. Pada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita imani dari mengenal Allah Subhanahu wa taala? Itu rukun iman yang pertama itu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan mengimani asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, al-imanu bil malaikah. Iman bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita imani dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hal. Beriman dengan ijmalan secara global dan beriman secara tafsil, secara terperinci. Apa maksudnya? Beriman secara global yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dari cahaya, ya, malaikat itu dari cahaya. Dan hakiki. Zatnya ada. Ya, tercipta dari cahaya. Karena ada di antara golongan kaum muslimin. Ya, kalau mungkin di luar Islam meyakini demikian tak mengapa. Karena mereka memang tidak meyakini Allah SWT dan malaikat secara benar. Namun sayangnya ada di antara kaum muslimin mengatakan malaikat itu cuma sifat saja, nisbi, tidak punya zat. Maka kita sebagai ya, orang yang beriman kepada Allah harus mengimani bahwasanya malaikat itu tercipta dari cahaya. Ada malaikat itu.
Ya, ada malaikat tersebut. La ya'lamu adadahum illallah, dan tidak ada mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara global, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah memiliki malaikat yang diciptakan dari cahaya, yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani secara global bahwasanya Allah memiliki malaikat dari cahaya dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengimani semua malaikat yang Allah ciptakan, ya, terutama yang kita tidak mengetahui, yang kita tidak beritahu nama-nama dan tugasnya. Jadi yang kita tidak mengetahui nama-nama dan tugasnya, karena Allah tidak memberitahukan kita, Nabi kita juga Muhammad SAW tidak memberitahukan kita, ini yang kita imani secara global, secara umum saja. Ya. Adapun secara tafsir terperinci yang kita wajib imani secara terperinci adalah malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberitahukan kita tentang nama dan tugas-tugasnya. Inilah malaikat-malaikat yang wajib kita imani secara terperinci. Iya. Contohnya malaikat Jibril. Tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Iya, malaikat Mikail. Tugasnya apa? Mengatur turunnya hujan. Malaikat apa lagi? Malaikat Israfil. Iya. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Iya, ketika terjadi hari kiamat, dimatikan semua manusia, kemudian tiupan kedua juga disebutkan selanjutnya untuk membangkitkan semua manusia dari kuburnya. Terjadi hari kiamat dan sebagainya. Kemudian juga malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka. Penjaga neraka. Ada dalam ayat disebutkan. Iya. Adapun malaikat Ridwan yang pernah mungkin kita dengarkan dan hafalkan bahwasanya malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga atau penjaga surga. Maka setelah dicek hadisnya, para ulama mengatakan, ya, hadis-hadis yang mengatakan nama malaikat penjaga surga dari Ridwan hadisnya lemah. Tapi kalau yang mengatakan berdalilkan dengan hadis lemah tersebut, maka tidak usah dipermasalahkan. Tapi kita yang sudah mengetahuinya, tidak usah mengatakan dengan nama tersebut. Sama halnya dengan munkar dan nakir. Itu juga ada perbedaan ulama kita tentang penamaan munkar dan nakir. Tapi kita yakini tetap akan ada namanya dua malaikat yang akan menanyai kita dalam kubur nanti. Ya. Yang bertugas untuk bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu dalam kubur nanti. Ada malaikat pencabut nyawa, namanya malaikat maut, tidak ada nama khususnya. Adapun malaikat yang sering kita dengarkan, ya bosnya malaikat maut namanya Israel, itu belum ada hadis sahih yang kita dapatkan. Tapi disebutkan malaikat maut. Malaikat maut. Ada yang tugasnya untuk menjaga anggota tubuh kita supaya tidak runtuh, supaya tidak berhamburan dan tetap pada posisinya masing-masing. Nah, ini termasuk ya menunjukkan, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita juga memberikan penjagaan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, menundukkan malaikat itu untuk kita. Untuk mengatur curah hujan dan sebagainya. Ya, ada yang ditugaskan untuk apa? Mencatat perbuatan amal baik dan amalan buruk. Dengan meyakini hal tersebut, kita akan berhati-hati dalam berbuat. Ternyata ada mencatat kita. Kalau Allah pejabat-pejabat saya takut dengan KPK. Ya. Kalau Allah kita saja ini dalam beberapa hal, di mall, di masjid atau dimanapun, ada CCTV-nya, tercatat, terekam, kita pasti akan hati-hati. Ya. Dan tentunya
Allah menciptakan malaikat seperti itu semuanya ada hikmahnya. Di antaranya adalah antara penjelasan ulama kita untuk mengajarkan agar kita ini ya di dalam mengatur segala urusan itu harus diberikan tugas masing-masing agar teratur. Dan kita yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Walaupun tanpa malaikat itu Allah Subhanahu wa taala sanggup dan kuasa untuk mengatur segalanya, untuk mencatat semuanya. Tapi Allah ciptakan, ya tentunya ada hikmahnya. Ya, itu ada beberapa hal yang kita yakin tentang malaikat. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Adapun iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul dan seterusnya kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sejak kita beranjak dari majelis ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan moderator. Nah, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Itulah tadi pembahasan matan kitab Al-Usul As-Salasah. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab. Bila mana ada di antara peserta kajian pemikiran keislaman pada hari ini yang hendak untuk mengajukan pertanyaan, maka dengan ini kami persilahkan. Pertanyaannya bisa diajukan melalui kolom chat Zoom maupun via lisan. Kami persilakan kepada salah seorang peserta KPK yang sedang raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Tes. Afwan kedengaran? Afwan kedengaran? Tes. Oh ya, syukran Ustaz. Afwan Ustaz, kami tidak mengaktifkan video. Syukran jazakumullah atas kesempatannya. Pertanyaan kami Ustaz langsung terkait bagaimana sifat dari malaikat ini. Sebagaimana kita mempelajari ya tauhid asma wa sifat, mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan dalam wahyunya dan disampaikan oleh Rasulnya. Bagaimana terkait malaikat Ustaz? Karena pada satu kondisi kalau kami tidak salah ingat, ketika Rasulullah SAW pertama kali diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, beliau melihat malaikat Jibril. Kalau kami tidak salah ingat Ustaz, mohon diluruskan secara langsung yang sayapnya terbentang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kemudian pada kondisi yang lain, beliau dalam hadis ini tentunya yang kita bahas, malaikat Jibril datang sebagai wujud manusia mengajarkan Islam kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu Ustaz pertanyaan kami, bagaimana kita meyakini kaifiat atau sifat-sifat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Ustaz, afan kami baru ingat sebagaimana disebutkan Ustaz tadi, jumlah malaikat itu gaib dan ada hanya beberapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, dan sebagaimana Nabi jumlahnya juga ribuan dan hanya beberapa yang Allah sampaikan kisahnya, dan hanya beberapa lagi diseleksi menjadi Nabi, kemudian diseleksi lagi menjadi Rasul, sampai sosok yang paling mulia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Apakah di malaikat juga Ustadz ada kemuliaan antara satu malaikat dengan yang lain? Berikut juga terutama yang malaikat yang sudah diketahui namanya, yang sudah Allah sampaikan atau Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Itu saja pertanyaan dari kami Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Baik, mungkin saya jawab langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi apa yang datang dari ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara-perkara yang gaib seperti malaikat, ada yang dua sayapnya, ya. Salasa wa ruba, masna wa sulasa wa ruba dalam surah Fatir.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4, ya, ada bahkan lebih daripada itu, dan Allah Maha Kuasa untuk menambah ya sayap daripada malaikat tersebut. Ya, kita cukup meyakini saja dan tidak usah kita sibuk membayangkan bagaimana hal tersebut karena kita tidak pernah melihatnya. Ya, kalau Nabi SAW melihatnya, itu Allah SWT memberikan kekuasaan ya kepadanya, memberikan ya kekuatan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat malaikat-malaikat, terutama malaikat Jibril. Itu yang kita yakini. Sebagaimana ya juga termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sekedar meyakini saja. Tidak usah kita membayangkan, karena kita dilarang untuk bertanya-tanya bagaimana ya Allah SWT tangannya, bagaimana Allah SWT wajahnya, bagaimana Allah turun ke langit dunia. Nah, itu kita cukup meyakini saja karena kita tidak pernah melihatnya. Karena akal kita terbatas saja. Nabi Musa alaihissalam saja minta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia, itu langsung Nabi Musa pingsan. Nah, ketika cuma ingin suruh melihat ke gunung, Nabi Musa alaihissalam percikan cahaya, kemudian Nabi Musa langsung pingsan pada saat itu. Ya. Dalam anggota tubuh kita saja, dalam diri kita saja ini kita meyakini adanya roh. Padahal kita tidak pernah melihat roh, tapi kita yakin kita punya roh. Iya. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya roh itu. Ya. Apalagi sesuatu yang tidak pernah memang kita lihat. Apalagi pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita olehnya itu kita tidak boleh berlogika dalam masalah-masalah yang gaib. Kita cukup meyakini. Karena Nabi sahabat saja radhiyallahu anhu tidak pernah bertanya-tanya bagaimana bentuknya malaikat, bagaimana Allah seperti ini dan seperti itu. Cukup meyakini saja. Ya. Mungkin itu maksudnya ya. Meyakini saja. Udara yang sekitar kita ini kita tidak pernah melihat udara, oksigen, secara kasat mata tidak pernah. Tapi kita yakin ada hal tersebut. Kalaulah makhluk saja kita yakin adanya hal tersebut, tapi tidak pernah melihat bentuknya, apalagi tentang masalah yang gaib, yang sendiri tidak pernah melihat, walaupun secara dideteksi dengan alat sebagaimanapun canggihnya tidak akan terdeteksi. Oleh itu kita tidak boleh menganalogikan dan melogikakan hal yang gaib. Cukup kewajiban kita meyakini. Kemudian tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan antara rasul dengan rasul yang lainnya dalam surat ada namanya Ulul Azmi, ada juga dalam surat disebutkan juz 3 ya, tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Juz yang ketiga ya dalam surah Al-Baqarah. Itulah rasul-rasul telah kami berikan kelebihan antara satu dengan yang lain. Tapi tentunya dalam mengimaninya sama. Kita mengimaninya sama. Begitu pula malaikat. Di antara malaikat, ada malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana penjelasan para ulama kita, kenapa? Karena malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril termasuk ya adalah malaikat yang paling mulia. Ya, karena malaikat yang menyampaikan wahyu Allah SWT. Karena wahyu Allah SWT, firman Allah SWT ya sangat mulia. Tentunya Allah Maha Mulia. Ketika disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Yang menyampaikan adalah siapa? Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dan ketika Al-Quran ini ada pada diri seorang hamba menghafalkan Quran, mengamalkan Quran, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubarak. Dan kedudukan di surga itu sebagaimana tingkat bacaan Al-Quran kita. Ya, mungkin itu yang dimaksudkannya, itu yang saya tarik dari saya pahami dari pertanyaannya. Wallahu taala a'lam. Silakan ditanggapi kalau memang belum
ada pertanyaan lainnya? Silakan. Masya Allah, barakallah, syukron, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya, apakah di antara peserta-peserta yang tergabung dalam forum ini punya pertanyaan? Punya pertanyaan yang lain? Atau Afan Ustaz, Ana punya pertanyaan Ustaz terkait dengan iman kepada malaikat. Yaitu, apakah ada semacam dalil yang menegaskan bahwasanya malaikat Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir kepada umat manusia sebagaimana yang ditegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102, itu bukan semata-mata untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Jadi sudah disebutkan dalam Al-Quran. Fala takfur, fitnah, ujian. Ya. Bagaimana artinya? Namanya fitnatun fala takfur ya. Ya, kami ini cuma adalah ujian. Ujian kepada kalian. Maka janganlah kalian kufur. Jadi Allah mengutusnya sebagai ujian bagi manusia. Apakah dia mempelajari hal tersebut atau tidak? Nah, makanya malaikat itu sebelum mengajarkan mengatakan apa? Sini ada ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Dengan apa? Mempelajari sihir tersebut. Jelas ya? Jadi karena secara umum malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak bermaksud kepada Allah. Ya. Jadi Allah mengutusnya untuk sebagai apa? Ujian bagi manusia. Ujian. Ya, sama dengan ketika malaikat Jibril diutus menyerupai laki-laki ya yang bersih dan sebagainya menghadap Nabi SAW, itu kan asalnya ya Nabi sudah tahu Wasallam, tapi sebagai ujian bagi manusia untuk memberitahukan tentang ilmu. Ya. Karena ada orang yang bertanya itu supaya orang di sekitarnya juga tahu. Dia sudah tahu sebenarnya. Ya. Ada yang bertanya, tapi dia bertanya supaya yang di sekitarnya juga tahu itu dengan penjelasan Ustadz atau punya siapa. Nah, itu ada yang seperti itu juga. Ya. Gitu ya. Sekira jelas ya. Intinya kita yakini malaikat itu tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri mengatakan la ya'sunallah. Mereka tidak bermaksud kepada Allah, tapi seperti Harut Marut adalah ujian untuk manusia yang Allah utus sebagai ujian bagi manusia. Allah taala alam. Sekira jelas ya, mungkin kita cukupkan ya. Silakan. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian pemikiran keislaman pada hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.